atas sharingnya. Dan hari ini aku mau sharing mengenal editing CapCut itu bisa jadi karya gitu. Oke, kenalkan namaku Nada Oktaviani Wibowo, biasa dipanggil Nada. Aku bekerja di Aksi Training and Consulting dan juga sekarang kolaborasi juga sama HDI Kaltim jadi personal assistant. Ya tugasnya mengedit-edit juga dan juga di Sobi Hangout di salah satu Instagram Sobi Hangout itu review-review kafe-kafe yang ada di kota-kota di Indonesia. Boleh nanti teman-teman bisa follow Instagramnya di Sobi Hangout yang mungkin suka pergi-pergi ke kafe gitu ya, baik di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang, di Bali gitu ya. Bisa di follow nih Sobi Hangoutnya untuk rekomendasi tempat-tempat atau kafe-kafe yang mungkin pengen dikunjungi gitu teman-teman. Oke, lanjutnya sudah tahu ya, CapCut itu aplikasi pengeditan secara baik gratis maupun nggak gratis dengan berbagai fitur kreatif dan hasil yang optimal. Di sini teman-teman pastinya sudah punya CapCut semua ya. Nanti akan di sesi akhir kita akan langsung coba praktekkan dan mengenal fitur-fitur CapCut-nya seperti apa. Oke. Lanjut, yaitu tentu saja CapCut ini adalah salah satu cara cepat buat yang nggak sempat, terutama buat kakak yang di sini mungkin yang punya bisnis ataupun pekerjaan yang bisa membantu dokumentasi ataupun ingin mempromosikan suatu branding atau apa suatu branding tentang mengenai suatu produk ataupun mengenai suatu brand gitu ya. Nah, tentu di CapCut sendiri itu ada workflow-nya, editing video yang rapi, di mana tentunya pertama itu menentukan tujuan video yang dimiliki kakak semua, baik itu tadi Pak Novan ya, untuk jualan, promosi jualan. Nah, berarti kontennya bahannya itu tentang makanan, bisa atau promosi tentang produksinya Pak Novan seperti itu. Terus ada mungkin dari Mas Sony yang suka ngonten ya, ngonten lari maupun ngonten rumah gitu ya. Uh, Selalu memberikan informasi update tentang perumahan misalkan rumah-rumah gitu. Terus kalau Kak Anissa mungkin dari promosi tentang kegiatan di perusahaan ya, di korporatnya gitu. Terus KRD juga mungkin dari ada giat-giat perusahaan yang mungkin untuk support kegiatan di setiap perusahaan atau masing-masing. Nah, pasti kan sudah ada bikin ngumpulin bahannya, setelah itu menyusun mengedit timeline dari mulai acara pembukaan, terus sambutan, isi dan penutup seperti itu. Dan lanjut, nah di CapCut nanti kita akan belajar juga tentang teks dinamis dan e-catching, karena biasanya teman-teman kalau misalkan kita ngedit itu ada beberapa hal yang nggak perlu atau berlebihan yang perlu kita hindari, seperti kayak contoh font, jenis font itu maksimal 2 sampai 3 jenis font aja gitu. Jadi nggak usah lebih dari itu karena akan menjadi rincuh. Biasanya itu ada dari pernah lihat konten-konten yang tulisannya tuh besar-besar banget terus berwarna-warni dan itu terlalu berlebihan dan terlalu nonjol gitu ya. Jadi diusahakan di video, kalau ngedit video itu sekitar maksimal 2 sampai 3 font aja gitu. Terus warna kontras juga sangat berpengaruh dalam ngedit video, karena kalau biasanya, dan ingat ya teman-teman, kalau misalkan mau bikin video yang mau ngasih tulisan itu biasanya kalau misalkan tulisannya gelap berarti warnanya itu harus terang. Jangan warna gelap dikasih gelap, tapi harus
dikasih terang seperti itu. Jangan sampai nabrak-nabrak warnanya seperti itu. Dan juga jangan menutupi objek. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ngedit sambutan ataupun apa, jangan tulisannya itu dikenakan mungkin salah satu wajahnya atau hal-hal yang menutupi objek tersebut gitu. Dan jangan lupa teman-teman kalau misalkan bikin video itu perlunya dikasih watermark atau logo. Karena apa? Karena biar tidak copyright atau videonya diambil sama orang lain untuk dijadikan mungkin banyak dia, padahal itu karyanya kita gitu. Itulah yang perlu benar-benar ditekankan, baik itu menambahkan watermark itu penting banget, baik itu dari perusahaan ataupun dari misalkan kita jualan, dan juga biasanya pokoknya karyanya kita gitu, itu perlu untuk adanya watermark gitu, biar enggak hak cipta milik orang lain seperti itu. Nah, gimana sih sentuhan audio biar lebih hidup? Yaitu tadi ada di CapCut, nanti kita akan belajar langsung ya teman-teman. Dan juga di audio juga perlu untuk hal-hal yang harus diperhatikan seperti kayak mengatur volume audio gitu. Jangan sampai mungkin ada suara yang tabrakan suara asli dengan suara tambahan audionya, karena itu akan membuat video kurang profesional seperti itu. Kalau misalkan suaranya dibesarin tapi volumenya yang suara backsoundnya itu perlu untuk dikecilin seperti itu. Dan juga menghindari ya tadi audio yang terlalu keras. Dan ini nih perlu kita ketahui juga teman-teman, kalau misalkan bikin video itu ada kesalahan yang harus kita hindari. Pertama, video terlalu panjang. Kenapa? Karena biasanya kalau video terlalu panjang itu agak bosan gitu ya. Jadi di semaksimal mungkin untuk mengemas video itu menjadi lebih eye-catching gitu ya, sekitar 1 menit sampai 2 menit gitu. Terus dan juga jangan terlalu banyak tulisan yang besar dan efek, karena itu juga akan mengganggu tampilan di video kakak semuanya. Terus yang ketiga ada transisi berlebihan, dan yang keempat ada durasi teks terlalu cepat. Jadi itu juga sangat penting. Jadi kalau misalkan pakai teks itu diposisikan teksnya biar bisa kebaca gitu. Oke, di sini langsung aja kita sama-sama belajar ya teman-teman untuk di CapCut gitu. Bentar. Nah, oke, ini aku mau soft start dulu langsung ke CapCut-nya. Baik, Kak, sampai sini ada yang perlu ditanyakan Pak Novan, Pak Hasbul. Mungkin nanti sebelum kita masuk ke praktek, nanti kita bahas terlebih dahulu apa yang menjadi kendala yang saat ini terjadi untuk teman-teman semuanya. Sehingga nanti ketika praktek nanti kita sudah bisa melakukan aksinya. Monggo, bisa dituliskan di kolom chat, kita bisa sharing-sharing. Atau langsung dinyalakan mic-nya, enggak apa-apa. Oke. Jadi Halo Kak Nada, suaranya masih di mute, Mbak. oke. Suaranya apakah terdengar ya masuk? Sampun. Monggo dilanjut. Oke. Di sini teman-teman jadi akan belajar ya mengenai CapCut itu seperti apa.
Jadi di sini kan banyak tuh template-template yang bisa kita pakai sesuai kebutuhannya kita masing-masing. Misalkan nih, teman-teman, misalkan Pak Novan ya jualan gitu ya Pak ya, jualan produk jajan atau makanan. Nah, bisa tuh keyword yang dipakai di template kakak itu seperti misalkan produk atau jualan, misalkan jualan promosi menarik. Nah, di situ ada banyak tuh Pak jualan-jualan makanan atau banyak hal. Misalkan kita coba untuk jualan promosi ya. Nah, di sini ada banyak fitur-fitur yang bisa dipakai Pak. Jadi Pak Novan tinggal masukkan aja gambar-gambar atau foto-foto yang ada di HP-nya seperti jualan-jualannya seperti itu. Terus misalkan kalau misalkan di korporat ataupun yang mau memakai di pekerjaannya masing-masing itu bisa juga menggunakan ini apa namanya aesthetic video. Nah, ini mungkin bisa teman-teman digunakan untuk dari instansi ataupun kalau misalkan ada giat-giat yang sekiranya bisa dimasukkan langsung kebutuhannya seperti apa. Misalkan kalau misalkan mau lebih elegan lagi juga bisa diketik keywordnya pakai sinematik. Nah, di sini ada tuh apa namanya berbagai sinematik yang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan di perusahaan gitu. Misal juga kalau misalkan mau ngedit yang have fun atau untuk opening gitu, ya udah tinggal ketik aja keywordnya seperti misalkan opening. Misalkan mau ada acara tuh di kantor, bingung tuh mau ngedit gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik keyword pakai keywordnya opening gitu. Nah, di sini kan banyak tuh coming soon. Terus kayak estetik seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kakak semuanya. Atau enggak misalkan bisa pakai tentang keywordnya tentang spoiler video. Mungkin kalau misalkan di kantornya atau perusahaannya teman-teman atau mau jualan promosi jualan bisa juga pakai keyword spoiler video. Jadi nanti kita menampilkan foto dan video yang akan acara apa yang akan launching gitu. Jadi sesuaikan juga dengan kebutuhan kakak semuanya. Ya, apa ini yang dibutuhkan seperti itu. Oke, itu untuk tentang template ya. Misalkan kalau jualan juga nih Pak Novan ya, bisa juga pakai keyword tentang Google Pak. Google Search Template. Nah, di sini bisa untuk dipakai Google Search Template. Nanti tinggal dimasukkan produk-produknya, nama produk tokonya ataupun brandnya. Setelah itu nanti ditambahkan foto dan videonya seperti apa. Seperti itu ya. Oke.
Lanjut, kita akan mau coba mengedit video yang ini ya teman-teman, yang sudah ada misalkan. Nah, ini misalkan ngedit video yang mungkin nggak, selain pakai template, ada juga video yang bener-bener manual ngeditnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada foto, rencananya itu ini tentang OTD gitu ya. Kayaknya emang perlu keyword yang biasa pakai para content creator untuk bisa mendapatkan inovasi dari template. Oh iya Pak. Ya benar Pak. Karena CapCut adalah tools yang benar-benar memudahkan kita gitu ya, daripada ngedit manual. Tapi kalau biasanya untuk korporat atau kegiatan perusahaan itu biasanya pakai manual ataupun bisa juga template seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kakak mau menambahkan teks seperti itu ya, tinggal ditambahkan aja teksnya, terus ditulis. Nah, biasanya di CapCut itu ada yang berbayar sama yang gratis. Jadi teman-teman bisa pilih yang gratis saja, yang nggak ada diamennya seperti itu. Bisa memanfaatkan tulisan-tulisan yang nggak berbayar. Ya, mohon maaf ya teman-teman, suaranya double ya. Iya, kan ada. Tapi tidak apa Kak, masih jelas kok, aman. Bentar guys. Kan ada gimana nanti kalau misalkan ketika Kak Nadia nanti praktek, apa bisa nanti teman-teman juga bisa membuka CapCut-nya ya. Jadi nanti bisa langsung praktek di situ. Oke, kita pakai itu aja, coba pakai web ya. Ya. Boleh dibuka juga teman-teman yang sekarang ada aplikasi CapCut, silakan dibuka, nanti kita praktek langsung dengan Kak Nadia. Ya. Apakah sudah terlihat Kak Ihsan? Sudah masuk. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa juga mengikuti ya tentang bagaimana menambahkan teks seperti itu dan ngasih transkrip. Kak Nada, ini ada yang bertanya, Kak Salsabila Safa. Kak Nada, cara ngedit tulisan yang ada di belakang gambar itu kayak tadi gimana Kak Nada? Oke, jadi untuk menambahkan tulisannya di belakang layar itu videonya diduplikat 2 kali. Jadi misalkan ini ya, diduplikat dulu. Setelah itu di copy, videonya di copy tapi terus ditaruh di bawah seperti kayak overlay gitu ya. Setelah di overlay lah, di bagian bawah itu di remove BG. Mohon maaf Kak Ihsan, ini zoomnya nanti akan mati ya, nanti link yang sama ya Kak Ihsan ya. Enggak, udah aman Mbak. Oke, siap. Aman. Oke, untuk yang video yang bawah itu ya Kak Safa, di remove BG karena beda ya teman-teman.
di laptop sama di ini. Oh my god. Di bentar. Tentu beda ya. Bentar, aku akan share stop lagi. Sampai sini masih Bentar, Kak. apa ada yang perlu ditanyakan kakak semuanya? Mungkin cara ngeditnya yang tadi, setelah itu ada warna kontras yang mungkin perlu dihilangkan, setelah itu suara-suara yang bising, mana yang perlu ditingkatkan. Kita di sini sharing-sharing saja, nanti barangkali nanti teman-teman ada pertanyaan juga monggo nanti disilakan ada menyampaikan, tidak apa-apa nanti langsung disampaikan, mic-nya dinyalakan ataupun nanti lewat chat nanti saya bantu untuk membacakan. Oke, 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 oke. Suaranya ini Kak Nada lagi bergema. Apakah, apakah kami jauh? Yes. Apakah suaranya sudah aman ya? Udah, sudah aman Kak Nada. Aman, aman, aman. Aman. Oke, siap. Oke, misalkan ya ini teman-teman ya outfit check. Nah, gimana sih caranya bikin baru gitu ya, Pak? Ngasih garis-garis putih. Oke, kita coba anu ya, belajar ulang. Jadi kan videonya itu, nah, ya aku hapus dulu aja. Videonya yang pertama dan kedua itu sama. Jadi nanti video yang kedua setelah ditambahkan itu pilih yang di remove BG Kak Salva. Di remove BG ya teman-teman. Di remove BG. Setelah itu pilih garis putih seperti ini yang ada di stroke. Nah, nanti akan jadinya langsung bisa menyesuaikan ke orangnya gitu. Terus untuk menambahkan tulisannya aja ya. Cek. Oke, cek. Pasti cek ini yang bagian tulisannya ini dipilih untuk di layar dan nanti digeser yang gambar orang sama tulisannya itu digeser ke depan. Nah, bisa di bawahnya. Oh, tulisannya Oke. bisa di belakang gitu kan ada ya, di belakang orangnya ya. Ya, jadi nanti videonya diduplikat dulu, di overlay. Setelah Hmm. itu video yang di bawah ini dia remove BG. Remove BG pakai yang seperti ini. Terus pilih yang auto removal. Jadi teman-teman kalau misalkan mau langganan bisa juga yang lebih murah gitu ya, bisa beli di Shopee seperti itu. Atau langganan langsung di covernya juga boleh. Jadi tinggal sudah di remove BG, tinggal pilih sesuai yang mau dipilihkan. Nanti pilihnya stroke ya. Banyak pilihan di sini. Ada yang seperti ini, ada yang garis-garis, ada yang gini gitu. Ini kan garis-garis, gambar orang gitu ya. Nah, seperti itu Kak Safa. Jadi tinggal disesuaikan aja, terus nanti outfit checknya tinggal dikasih animasi.
Oke. Oke, seperti itu. Jadi terus misalkan nih, kalau kita mau nambahkan watermark ya teman-teman, kita tulis di teks. Setelah itu kita copyrightnya siapa, misalkan ada OE gitu ya. Kita ditulis aja, terus nanti tulisannya di eh, op- opacity-nya di watermark. Ini biar memiliki hak cipta seperti itu. Nah, gini. Terus kalau misalkan teman-teman mau nambahkan logo perusahaan ataupun apapun di bagian pojok atas kanan itu bisa pakai stiker. Stiker diklik terus di bagian picture itu ada gambar gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti bisa memakai anunya ya logo perusahaannya seperti itu. Misalkan Bisa dicontohkan kan ada? bentar ya. Atau gambar bebas juga monggo Mbak Nada. Yang penting Kenapa? tertempel. Oh iya, gambar pas dulu aja ya. Mm-mm. Misalkan lah. Misalkan ini logonya ya teman-teman. Ya, tinggal dikecilin, terus ditaruh di pojok. Seperti itu. Oh berarti untuk logonya nanti pakai template yang stiker kan ada ya? Ya, untuk logo ditambahkan stiker. Terus habis gitu pilih yang ada gambar picture. Setelah itu ditambahkan. Oh iya iya iya. Ini kita belum kepikiran kan ada watermark, ada stiker, logo dan lain sebagainya. Bahkan stiker itu bisa kita pakai di untuk logo ya kan ada ya. Kita biasanya itu langsung Ya, video aja, nggak pakai watermark karena ya bingung mau nampilnya watermark itu bingung. Kadang-kadang itu orangnya itu naik ke atas, setelah itu watermarknya ikut orangnya dan lain sebagainya. Kita susah. Alhamdulillah di hari ini kita bisa ini kan ada ya, bisa dapat ilmu untuk itu ya. ya benar. Terus misalkan teman-teman kalau misalkan mau nambah uh, kayak tulisan template otomatis atau VO gitu ya, otomatis jadi bisa langsung aja record suaranya. Misalkan intip VO kok nggak? Bentar ya. Oh, oh, guys. Misalkan juga kalau misalkan nggak mau ada tulisan atau pakai suara di langsung di AI juga bisa. Misalkan ya add text if you of check kita nanti bisa tuh langsung pilih teks yang ada suaranya sesuai dengan kebutuhan Intip yuk. kakak semuanya. Intip yuk old fic. Hmm. Intip yuk old fic cek. Intip yuk old fic cek kita. Tip yuk. Nggak mau nggak mau dilihat gitu ya. Berarti tulisannya dihapus aja, tapi tetap ada suaranya. Intip yuk old fic cek kita. Keren kan ada keren. Oke, seperti itu Kak Isan. Lalu biasanya itu yang dibingungkan teman-teman itu biasanya di thumbnail awal. Di thumbnail awal ya. Iya, biasanya itu bingung kadang-kadang itu pas kita videonya di tengah itu di-cut di situ sehingga nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan ada. Apa bisa mungkin ditempeli gambar atau yang lain
Bisa nggak Kanada? Oh, Untuk yang bisa, bisa. awal. Oh. Misalkan mau ditambahi outfit check, Yuk outfit check kita. mau nambahin kayak stiker, boleh. Dan nanti juga ada nambah stiker-stiker lucu ataupun sesuai stiker yang diinginkan, misalkan es krim. Ya. Nah, tinggal ditambahkan aja, terus ditaruh di atas untuk kalau misalkan ini untuk konsumsi pribadi ya teman-teman biar lucu gitu ya. Nah, bisa ditambahkan dari minyak stiker karakter teman gitu. Kita. Terus Intip yuk outfit. terus misalkan juga teman-teman kalau misalkan bingung, Kak aku bingung, aku nggak jago foto, aku nggak jago video. Nah, buat teman-teman jangan khawatir, video dan foto itu nggak perlu, nggak mau misalkan tuh nggak mau karena HP-nya nggak iPhone gitu. Itu bukan salah HP-nya ya teman-teman, tapi itu bagaimana cara kita bisa memanfaatkan minimalitas jadi kreativitas gitu. Jadi kita tinggal cara cepat aja di CapCut, di templates, pakai keyword estetik atau estetik gitu. Jadi nanti yang mungkin videonya nggak estetik kayak goyang-goyang, dimasukkan ke estetik itu jadi lebih jernih gitu. Nah, jadi lebih jernih gitu. Akan coba ya. Masukkan aja sih sesuai sesuai anu teman ya. Selain itu kalau misalkan ada acara atau promosi gitu ya, nah itu biasanya pakai template event event recap momen. Udah tinggal dimasukin aja video-video atau foto-foto. Tipenya udah estetik banget tuh, jadi bisa langsung tinggal keyword-keyword ini juga ya yang penting, pakai keyword sesuai kebutuhan gitu. Terus kalau misalkan mau apa? Mau nganu foto lucu atau estetik, bisa tuh pakai keyword foto estetik. Jadi teman-teman langsung masukkan, langsung masukkan foto dan videonya, terus ditambahkan aja gitu. Misalkan. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah di SS mungkin diupload ke Instagram. Nah, semua kebutuhan yang kakak inginkan itu sudah ada di template, tinggal kakak semua menyesuaikan apa yang diinginkan gitu. Misalkan mau apa, buka opening vlog gitu, kan sudah ada semua tuh di CapCut. Ini kalau kita mau pakai template kan ada ya. Kita mau pakai template Ya, tapi eh, kata kuncinya itu harus kita sesuaikan ya. Misalkan foto, ya foto, itu ada mau nampilin video event, kita ketiknya juga event sehingga sesuai kan ada gitu. benar. Gitu, Ge. Benar, benar sekali. Kalau misalkan mau ada opening vlog, nah, dan itu kan aja nanti video-video yang udah kakak semua buat gitu. Opening vlog atau intro vlog. Mungkin Intro. ini kan ada yang tadi ada yang di bisnis makanan mungkin bisa dicoba juga Mbak Nada. Oh ya, kalau bisnis makanan, Heeh. coba bisnis makanan. Nah, ini sudah ada template-nya ya. Misalkan pakai CapCut Bakery. CapCut, ya tinggal dimasukkan aja nanti.
itunya foto atau videonya. Terus kalau sudah di next. Nanti nah, tampilannya kan seperti ini. Nanti bisa diubah-ubah di tulisan cap-cap bakerynya diganti produk kakaknya. Misalkan Pak Novan ya, Pak Novan Bakery. Oke. Jadi nanti hasilnya sudah gini. Seperti itu untuk bakery ya, misalkan makan makanan itu sudah ada template-nya gitu. Atau enggak sesuai jualan misalkan jualan produk. Ya udah, nah ini tinggal dimasukin aja produk-produk ini misalnya. Nah, seperti itu Kakak Isan dan Kakak. Nah, Siap. Izin Kak Nada. ya, Monggo Pak Sony. Untuk yang free itu nanti tetap bisa watermark CapCut-nya hilang atau harus pro ya kalau yang CapCut-nya watermark-nya bisa hilang. Kan kalau pro kan itu template-nya tadi ada logo diamond-nya kan ya. Nah, kalau semisal yang free itu kira-kira nanti kalau udah diekspor kita edit sesuai kebutuhan kita, kira-kira yang free itu tetap bisa hilang apa enggak ya CapCut-nya? Watermark CapCut-nya sorry. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Sony. Monggo Mbak Nada. untuk biasanya kalau yang free itu tetap pakai yang free, tapi ya biasanya ada CapCut watermarknya itu masih ada gitu. Tapi kalau misalkan mau yang CapCutnya nggak ada itu dipilih yang nggak ada ininya, nggak ada diamennya sama Kuncinya ya Kak ya. Biasanya. ya nggak ada kuncinya gitu. Jadi pilih yang biasa yang nggak ada diamennya biar tetap free gitu. Kalau download tapi yang itu nggak bisa, pasti ada watermark semua. Berarti ada dua poin ya kan, ada ya ketika kita bisa melihat apakah itu berbayar atau enggak. Yang pertama kita melihat diamonya. Jadi diamonya ada atau enggak. Setelah itu yang kedua kita lihat apakah ada logo kuncinya atau enggak. Tapi biasanya itu ada logo kunci tapi free. Nah, itu biasanya Yes, berbayar. Walaupun ada free-nya tapi ada kuncinya itu masih berbayar. Ngoten Mbak Nada nggih? yes benar. Nggih. Tapi kalau logo kuncinya nggak ada, itu biasanya free. Bisa kita edit tanpa watermark, bisa kita download tanpa watermark. Ini ada yang tanya ke Kak Nada di kolom chat dari Kak Lisa. Kak Nada izin tanya kalau mau add logo atau stiker ke favorit, biar kita nggak upload atau cari logo di galeri setiap buat video yang berbeda itu bagaimana Kak Nada? Mohon pencerahannya. Biasanya itu kalau kita upload atau mau ngedit video 1, 2, 3 itu kita bingung. Maksudnya bingung itu kita nyarinya itu misalkan logonya. Logonya ini kan misal logo lembaganya atau logo makanannya itu pasti kita ketumpuk. Jadi kita edit video hari ini, pasti ketika ngedit video besok ditumpuk dengan foto-foto yang lain. Nah, ini bagaimana caranya? Kita nguploadnya di Capcut tanpa kita melihat atau kita ngupload dari galeri. Ngoten kan ada. Oke,
Bisa. Bentar. Kalau di stiker, bentar tak share screen ya. Nah, untuk biasanya Kak Elisa itu bilang karena aku juga ini ya, nggak harus apa, harus mencari satu-satu. Nggak mau ya. Itu logonya itu bisa kita simpan nggak? Kan ada. Bisa kita simpan Iya, di aplikasi Substance enggak ya? Oh bisa ya. Oh iya itu ada namanya Teams ya itu ya. Teams di bagian Teams, tapi ini memang aku juga nggak pernah ini apa Pakai ya. namanya nggak pakai. Biasanya di stiker terus di upload. Tapi ini gitu ya. Biasanya ada di sini sih Kak di Teams. Ah, ini harus di ini Kak apa Hmm. namanya? Harus di stikernya harus ada di yang ini, yang di apa namanya? Misalkan stiker tertawa gitu ya, atau stiker king. Nah itu nanti langsung dimasukkan ke Teams tadi. Nah, nggak bisa ya? Kalau yang lewat foto itu sepertinya nggak bisa kalau foto. Harus ada stikernya yang ada di bagian di template-nya sini. Kan Hmm. hot. Terus nah, kliknya diklik. Jadi misalnya kota ini, misalkan kliknya pilih kelonceng. Terus habis gitu kan, terus dipencet yang Teams. Terus nempel ke favorit. Kalau misal pakai stiker, ya, apa pakai foto maksudnya? Kalau yang pakai foto bisa ini. Iya, iya Kak. Kalau misalkan ada foto itu belum bisa untuk kasihkan yang di sini gitu untuk jadi favorit. Tapi kan pakai foto atau perusahaan gitu itu memang jadi nganu satu lagi apa ya gitu ya fit ini ya.
dipencet speaker terus habis itu langsung diklik pita seperti itu. Tapi kalau yang logo perusahaan dimasuk ya memang nggak mau. Suaranya lagi nyedat-nyedat kan ada. Oh, halo halo, apakah masih nyendat? Ah, udah aman. Mungkin mic-nya didekatkan ke ini kan ada di mulut. Oke, siap siap. Nah, kalau foto ya kalau di kan sprint itu memang bisa. Tapi kalau misalkan stiker yang ada di sudah ada di sekitar terus kan diklik. Halo, kan ada suaranya nyedat-nyedat lagi, Halo Kak. halo Halo, halo, hilang ya? udah aman, udah aman, udah aman. Oh, iya. Itu kan bisa. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi nih. Oke, siap. Izin, ini ada Kak Alip. Alip ya, izin tanya Kak, apakah masih efisien untuk ngedit di CapCut yang tidak premium? Disarankan Kak untuk premium. Karena ya lebih apa ya, banyak fitur-fitur yang bisa kita dapatkan walaupun nggak harus mahal ya berlangganan. Bisa berlangganan di Shopee gitu ya. Gitu. Terus nih teman-teman semuanya. Halo, halo kan ada. Suaranya lagi nyedat-nyedat lagi, Kak. Halo, masih cendat-cendat ya? Iya, udah aman ini, udah aman. Oke. Iya. Oke, gitu. Mungkin mungkin dari teman-teman semuanya yang join pada webinar malam hari ini ada yang perlu ditanyakan karena kita masih ada waktu beberapa menit untuk kita nanti akhiri sesi webinar malam hari ini. Barangkali nanti ketika webinar hari ini, ketika penyampaian Kak Nada hari ini, jadi ada yang perlu dinanyakan, monggo tak apa bisa tulis di kolom chat atau nanti kita langsung sapa. Jadi langsung menyapa, langsung mic-nya dinyalakan, saling sharing dan sebagainya. Monggo tak apa biar langsung dua komunikasi lebih enak. Nanti ketika ada pertanyaan lagi bisa nanti ditanggapi dan lain sebagainya. Monggo bisa kita tunggu masih ada beberapa waktu Kak Novan, Kak Lisa dan sebagainya teman-teman semuanya. Monggo tidak apa-apa bisa tulis di kolom chat nanti saya bacakan atau nanti langsung mic-nya dinyalakan untuk diinfokan. Siap, Kak Nada. Izin Kak Nada, sebelum teman-teman ada yang bertanya, ini kami dari PT Aksi ada beberapa agenda di bulan ini mungkin izin saya share sebagai informasi. Insya Allah webinar ini sangat manfaat, sangat guna karena tema-tema yang kami ambil adalah tema-tema yang relevan dengan teman-teman semuanya. Izin, udah masuk ya? Sudah, Kaisan. Bentar, bentar.
Izin kakak semuanya, di bulan ini, di besok khususnya, itu kita akan mengadakan public training terkait dengan public speaking for teacher. Ini khusus teacher, tapi materi yang kita angkat terkait dengan 4 materi. Yang pertama, mungkin kita semuanya ada ketika berbicara, itu yang tangannya gemetar, megang mic itu gemetar, atau lain sebagainya. Ketika maju, kakinya gemetar, atau ada kertasnya itu bergoyang dan lain sebagainya. Nah, ini nanti besok dengan kami di aksi itu akan membahas tuntas terkait bagaimana public speaking yang benar, public speaking tata caranya yang benar, tekniknya gimana biar nggak grogi. Setelah itu ada voice dan body language dan sebagainya. Kemudian kesalahan umum. Jadi kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari ketika kita manggung, ketika kita presentasi dan sebagainya, itu nanti disampaikan. Dan ada lagi yang poin 4 yaitu formula komunikasi Genji. Ini relate banget untuk guru-guru ketika mengajar itu pasti mengajarnya dengan teman-teman Genji. Jadi Genji itu perlu treatment khusus sehingga di webinar besok ini kita akan kumpas tuntas dengan ahlinya. Jadi ahlinya kita undang juga Bu Laila Rahmawati. Beliau master public training, beliau juga menjadi asesor BNSB 4. Jadi BNSB 4 berbeda dengan BNSB 1, ini BNSB 4. Insya Allah beliau ahlinya di situ. Nanti kita kupas tuntas, kita bahas bersama. Barangkali kakak semuanya ingin join, nanti kami persilakan. Kita kasih nanti linknya di grup. Untuk teman-teman semuanya, tetap stay tune di grup. Nanti kita akan sharing informasi kegiatan dari PT Akselerasi Indonesia. Untuk selanjutnya di bulan ini, di pekan ini, di akhir pekan, itu kita akan mengadakan pelatihan khusus untuk keuangan. Jadi di tahun 2025 ini keuangannya kita misalkan keuangannya sudah boros, nggak bisa hemat, ini, itu, dan sebagainya. Maka kita juga perlu untuk adanya pelatihan atau refreshment agar di tahun 2020 ini, 2026 tahun depan, keuangan kita nggak boncos atau keuangan kita bisa hemat dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Maka dari itu, di hari Sabtu besok akan ada pelatihan keuangan. Temanya adalah terkait dengan ini kelihatan ya. Temanya terkait awali tahun dengan strategi keuangan yang lebih cerdas. Nah, nanti trainernya, pematerinya ini ahli juga di keuangan. Beliau juga sudah malang melintang di perusahaan. Beliau menjadi finance juga, pembina finance di salah satu bank yang harapannya juga nanti teman-teman juga bisa ikut untuk meramaikan dan belajar bareng dengan Bu Huroh Muwahidah. Untuk tema-tema nanti yang akan disampaikan adalah terkait dengan check up finansial, setelah itu cara menyusun resolusi keuangan tahun depan, mengatur budget, strategi agar tidak kebocoran keuangan, cash flow, dan tema-tema yang lain. Nah, ini kabar gembiranya Mbak Nada. Ini kan yang tadi public training terkait dengan public speaking ini free kita gratiskan. Tapi untuk yang pelatihan keuangan ini berbayar, tapi khusus kabar gembira untuk yang join hari ini kita ada diskon khusus untuk teman-teman yang hadir. Kece enggak? Coba ditulis di kolom chat, deh. Kece enggak yang ikut hari ini? Bisa hemat nih, yang 150.000 per orang. Ini nanti kita kasih harga khusus. Nanti kita cek nih di absensi atau awal ketika registrasi sudah masuk nggak namanya di situ. Nah, ketika nanti sudah masuk, nanti baru kita kasih diskon. Diskonnya berapa? Yang dari 150 nanti
kita bisa investasi keuangan yang lebih baik dengan harga 100.000. Mahal nggak dari 150 ke 100.000? Nggak dong. Maka dari itu teman-teman semuanya jangan apa namanya? Jangan sampai gak ikut pelatihan ini karena pelatihan ini sangat penting banget. Di tahun 2026 kita harus awali keuangan dengan lebih baik. Nanti benefitnya apa? Benefitnya adalah free sertifikat, free rekaman, dan dibimbing dan langsung oleh coach yang expert di keuangan. Dan nanti akan gabung juga di grup WA bersama ratusan atau teman-teman yang ingin maju di keuangannya biar lebih baik ke depannya. Ngoten, kan ada mungkin sedikit informasi yang mungkin bisa saya sampaikan terkait kegiatan-kegiatan aksi yang harapannya teman-teman semuanya bisa join di kegiatan aksi berikutnya di public speaking besok dan di pelatihan keuangan yang di hari Sabtu. Sementara gitu, saya serahkan kembali kepada Mbak Nada atau mungkin nanti dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Sesi sharing bersama. Di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama saling support gitu ya. Yang tahu jadi lebih tahu, yang mungkin yang masih belajar semoga tetap berani untuk mencoba. Nggak ada salahnya buat terus mencoba CapCut. Ya mungkin nanti kita akan kedepannya akan juga buka kelas Canva, yang juga Canva itu adalah tools-tools buat kita-kita yang ingin upgrade atau berkarya di tentang desain dan visual seperti itu. Siap, Kanada. Oke, terima kasih kakak semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya teman-teman. Siap, terima kasih Kak Pak Nada. Novan. Terima Untuk kasih teman-teman Mbak semuanya Nada. kita kasih jempolnya dulu, kita kasih reaction dulu kepada Kak Nada. Gimana nih kesannya pada malam hari ini? Kita kasih reactionnya, kasih reactionnya. Yuk, yuk, yuk. Kalau nggak tahu reaction ini ada direct, ada love itu, itu diklik, ada menu banyak itu toolsnya. Kita kasih jempol. Waduh, meriah sekali Kak Nada ini. Ini kayaknya tidak bisa kita stop di sini karena kita harus ada webinar selanjutnya di CapCut karena tadi yang dibahas Kanada itu masih berapa persen Kanada? Berapa persen tadi Kanada? Yang apanya kak? Yang kita bahas malam hari ini berapa persen? Untuk kanvanya ilmunya Sekitar 20% ya, 20% 30% ya. Oke. Iya. Oke, Ken Mister bisa kak ya, siap. Siap. Ya kak, Nan- bisa juga. Nanti harapannya kita bisa agendakan lagi untuk webinar-webinar selanjutnya. Maka dari itu teman-teman semuanya jangan lewatkan informasi-informasi yang di-share oleh tim aksi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan semakin manfaat, semakin berdampak. Harapannya kita juga bisa memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat seluruhan. Sebelum saya tutup, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu kan ada. Boleh. Dokumentasi terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum on kamera, silakan biar nanti kita lihat semuanya senyum-senyumnya, kita lihat semuanya apakah nanti di jalan ini ketemu atau enggak. Nanti kalau kita ketemu kita pas-pasan di jalan, nanti kalau enggak on kamera nanti kita enggak bisa nyapa. Oh, ini alumni dari trainer capcut dari aksi. Harapannya teman-teman semuanya bisa nyalakan kameranya ya. Kita gayanya jempol saja kan ada karena di akhir ini harus jempol, maka kita kasih rek jempol. Oke. Izin saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi
Tadi Kak Lisa tadi putih, Kak Lisa backgroundnya Kak Lisa. Bisa diulang Kak Lisa. Ayo. Ya putih. Matiin aja apa ya virtual backgroundnya ya. Boleh, boleh, boleh Kak. Oke, ya jempolnya diarahkan di tempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya kakak. Sebelum saya tutup, nggak after rasanya kalau tidak ditutup dengan pantun. Hari Jumat, laki-laki harus sholat Jumat. Sholat Jumatnya di Cakep. Surabaya. Cakep. Semoga kita yang ikut webinar pada malam hari ini, kita diberikan sehat dan kaya raya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Masih Sampai jumpa ada. teman-teman yang Dan sertifikat Mason. atau di aksi. Kasih. Nanti untuk sertifikat kita ada portofolio, kita sertifikat nanti kita berbayar 20.000. Terima kasih teman-teman semuanya. Stay tune. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.